untuk sekolah. Ayo, oke. Makna beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa dan istilah itu apa sih? Menurut bahasa, yakin dan percaya. Kalau menurut istilah, mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan. Oh begitu. Kalau makna iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih? Iman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia serta mewujudkannya dalam perbuatan. Kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada berapa? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi siapa sih? Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Sinai. Pada saat itu, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima Nabi Musa alaihi salam berupa tulisan pada kepingan batu. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani pada tahun 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat mengandung 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 perintah dalam kitab Taurat dikenal dengan Ten Commandments. 10 perintah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hormatilah dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Yang kedua, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Sabtu. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Lalu, jangan mengambil hak milik orang lain. Oh, jadi begitu. Kalau kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa sih? Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Hindi. Kitab Zabur terdiri atas 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian tersebut berisi ungkapan moral yang pernah dialami Nabi Daud alaihissalam semasa hidupnya, meliputi permintaan ampun atas dosa, sukacita atas kemenangan melawan musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, isi kitab Zabur berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian kepada Raja, ungkapan rasa syukur serta doa dan harapan. Kitab Zabur diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Oh, jadi gitu. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman baginya dan bagi kaumnya, Bani Israel. Kitab Injil pada awalnya ditulis dalam bahasa Suryani. Kitab Injil mengandung beberapa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil secara umum berisi ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Zabur. Secara garis besar, kitab Injil berisi perintah berikut. 1. Perintah kembali kepada tauhid yang murni. 2. Membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. 3. Perintah hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kitab Injil diturunkan pada tahun 1 Masehi. Oh gitu. Kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Pewahyuan kitab Al-Quran dilakukan secara mutawatir atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah. Kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 7 Masehi. Isi pokok kitab Al-Quran terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip akidah, yang kedua ada prinsip akhlak, yang ketiga ada prinsip
ibadah. Yang keempat ada prinsip syariat dan muamalah. Yang kelima prinsip tarik atau sejarah. Sekarang kita jadi tahu nih apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Iya, aku juga. Kalian tahu nggak? Salah satu cara beriman pada kitab Al-Quran itu bisa dilakukan dengan cara kita membaca Al-Quran. Oh ya udah, ayo kita sekarang membaca Al-Quran. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim.